tentang berzikir. Kalau Allah Subhanahu wa taala bicara tentang sholat, bahkan pendek-pendek ayatnya. Kalau Allah bicara tentang zakat juga tidak sepanjang ayat-ayat tentang transaksi ekonomi keuangan. Kalau Allah bicara tentang ayat zikir, ayatnya juga pendek. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pendek. Tapi ketika Allah bicara tentang hutang piutang, tentang ekonomi, tentang rezeki, cara kita mendapatkan harta di dunia, Allah sampaikan dalam satu halaman penuh. Ulama mengatakan kalau kita mau tahu, nah, salah satu rumusan kata ulama, kalau kita mau tahu urusan-urusan kehidupan kita ini, apa bidang-bidang kehidupan yang paling penting, ya, bidang-bidang kehidupan yang paling penting, kalau kita mau tahu, kata para ulama, lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang hal itu. Maka kesimpulannya Bapak-bapak Ibu, santri sekalian, tulab talibat, kalau kita lihat bagaimana cara Allah menjelaskan tentang hutang piutang, ya, padahal hutang piutang itu kan hanya aspek kecil di dalam kita berekonomi, tapi dijelaskan satu halaman penuh. Kesimpulannya adalah bahwa hal ihwal ekonomi itu sangat dipentingkan oleh Islam. Bahkan bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita lihat perdebatan para ulama, ayyul kasbi afdol, gitu. Apa pekerjaan yang paling afdol, profesi yang paling afdol? Ada yang tahu enggak profesi yang paling afdol? Jadi politisi? Apa ayul kasbi afdol? Ulama mengatakan sebagian besar afdolul kasbi adalah at-tijarah. Jadi menjadi pedagang itu profesi yang paling mulia. Menjadi pedagang. Kenapa kata ulama? Pedagang itu adalah profesi yang paling mulia. Karena sebagian besar umur dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan oleh beliau untuk berdagang. Di Mekah beliau berdagang, di Madinah tidak lagi berdagang, tapi menjadi konsultan bagi para pedagang. Jadi kalau Sidina Abdurrahman bin Auf, ketika beliau misalnya menerima tawaran untuk membeli barang-barang yang dikirim dari luar, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ada yang nawarkan saya barang-barang pecah belah dari negeri Cina misalnya, ada sekian onta. Nabi katakan ambil, baru diambil. Sayyidina Utsman bin Affan juga begitu. Ya Rasulullah, saya ditawari minyak dari negeri India, bagaimana? Ambil. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah pada saat sedang betul-betul sibuk untuk menjadi pemimpin negara, untuk menjadi pemimpin dari semua orang yang beriman, memimpin proses dakwah, mengirim dai kemana-mana, beliau tidak meninggalkan peran sebagai konsultan bagi para pengusaha, sahabat-sahabat beliau yang ada di Madinah. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu ini dilakukan oleh Rasul? Karena beliau tahu persis bahwa marwah dari satu umat itu bergantung dari kekuatan ekonominya. Pernah kita lihat, pernah kita dengar dalam sejarah bapak-bapak ibu, baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah bangsa-bangsa peradaban di luar Islam, bahwa bangsa atau peradaban yang miskin, yang susah itu bisa memimpin? Tidak ada. Kalau kita lihat bagaimana dulu Sayyidina Yusuf alaihissalam diskenariokan oleh Allah Ta'ala, ya, diskenariokan oleh Allah Ta'ala
supaya bisa menjadi pemimpin, jalannya apa? Jalannya adalah dengan, Masya Allah ya, bagaimana ada kekeringan, bagaimana pada masa paceklik Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Lalu Sayyidina Yusuf memberitahu raja, Pak, nanti ada 7 tahun yang subur, banyak hasil kita. Saya minta jangan dihabiskan, makan hanya yang diperlukan, sisanya simpan. Karena setelah 7 tahun yang subur, ada 7 tahun yang penuh dengan kekeringan. Raja melaksanakan pesan dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya selamat bangsa Mesir. Pada saat negara-negara lain itu ketika subur dia makan, habiskan semuanya, dia konsumsi, nggak ada yang ditabung. Sehingga ketika datang paceklik, semuanya kelaparan. Ketika kelaparan itulah Nabi Yusuf kemudian mengatakan kepada rajanya, tawarkan kepada mereka semua. Tawarkan kepada mereka semua makanan yang kita simpan. Dengan syarat mereka mengikuti kita dan tunduk kepada kita. Akhirnya semua kerajaan-kerajaan itu tunduk kepada Mesir saat itu. Apa sebabnya? Semata-mata karena Mesirlah satu-satunya negara saat itu yang punya persediaan pangan yang cukup. Ekonominya masih bertahan. Itu pelajaran Al-Quran. Demikian juga pelajaran dari sunnah Rasulullah SAW. Kenapa dulu Al-Madinatul Munawwarah? Kalau kita baca dalam sirah, bapak-bapak ibu, Munawwarah itu selain memang karena cahaya Madinah itu datang disebabkan karena iman, juga adalah Madinah itu kota yang makmur. Kota yang makmur. Banyak pengusahanya, ekonominya bagus, orangnya rajin bekerja. Masyarakat Madinah itu sangat rajin bekerja. Sampai Sayyidina Umar ketika melihat ada sahabat yang berbaring-baring tidur-tiduran, ditendang sama Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Taharrok fa innas sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Ente tidur-tidur aja, bergerak. Langit tidak akan menumpahkan hujan emas dan perak. Itu Sayyidina Umar. Nah, dengan kekuatan ekonomi itulah maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bisa membangun negara Madinah menjadi negara yang penuh dengan marwah, disegani. Dengan bekal ekonomi itulah Nabi bisa kirim pendakwah ke Yaman. Dikirim Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan Sayyidina Mu'az ibnu Jabal. Abu Musa, Mu'az pergi ke Yaman berdakwah. Nih bekalnya. Dibekali oleh Nabi. Demikian pula dikirim sahabat-sahabat yang lain ke Bahrain, kemudian ke Taif, ke banyak tempat. Mengirim dakwah itu bukan dengan tangan kosong. Nabi SAW membekali dai-dainya dengan bekal yang cukup sehingga mereka bisa fokus untuk berdakwah, mengajak kepada Islam. Dan itu bisa terlaksana karena ada ekonomi yang kuat. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau hari ini kita bekerja untuk membangun ekonomi kita, sesungguhnya itu adalah bagian dari ihya sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan ekonomi kita itu bagian dari menghidupkan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu bapak-bapak dan ibu, bukan hanya sekedar isbagul wudu. Kalau kita wudu rapi sampai melewati batas yang wajib, itu sunnah, tapi bukan satu-satunya sunnah. Sunnah Nabi itu bukan sekedar kita berzikir tasbih 33 kali setelah sholat fardu, subhanallah. Takbir, tahmid 33 kali, alhamdulillah. Takbir 33 kali, Allahu Akbar. Lalu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan hanya itu. Itu sunnah, tapi bukan hanya itu. Di antara sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita tinggalkan hari ini adalah membangun ekonomi yang kuat.
Sehingga beliau mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kadang kita bapak-bapak ibu kalau bicara sunnah Nabi kita pilih-pilih mana yang ringan ya. Kalau bapak-bapak bicara sunnah, ada satu sunnah yang sering diomongin walaupun gak berani dilaksanakan oleh sebagian besar. Tapi yang melaksanakan selalu mengatakan, kenapa begitu? Ya ini sunnah Nabi. Ya pilih-pilih sunnah yang enak-enak, yang gampang-gampang. Kalau kita mau mengihya'us sunnah, mari kita cari sunnah-sunnah Nabi yang tidak hanya bermanfaat untuk individu, yang tidak hanya berguna untuk diri kita saja, tapi juga berguna untuk seluruh kepentingan umat. Di antaranya adalah membangun ekonomi yang kuat. Nah oleh karena itu sebagaimana Ustadz Arif sampaikan tadi, santri-santri kita, ananda semua ya, ananda semua ini adalah harapan-harapan kita semua untuk membangun agar ekonomi kita bisa semakin baik. Dan dengan ekonomi yang baik itu maka juga marwah kita sebagai bangsa insya Allah akan semakin kuat. Tidak ada orang berani meremehkan bangsa Indonesia kalau bangsa Indonesia sudah makmur. Tidak ada yang berani meremehkan umat Islam kalau umat Islam itu memiliki kecukupan. Tidak ada. Seringkali kita sebagai bangsa mohon maaf misalnya oleh negara tetangga yang namanya Malaysia. Diomong-omongin, diejek-ejek. Kenapa? Karena kebetulan masih ada saudara-saudara kita yang pergi ke sana untuk menjadi mohon maaf misalnya asisten rumah tangga pembantu. Maka kesannya adalah kita ini negara yang miskin, tidak punya kekuatan ekonomi. Dengan itu kita dihina. Dengan itu kita diremehkan. Tapi kalau kita sebagai bangsa ini punya kekuatan ekonomi, insya Allah tidak ada yang berani meremehkan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan itu bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mesti kita lakukan hari ini untuk ananda semua dan kita semua, bapak-bapak dan ibu? Pertama, ekonomi itu adalah bagian dari muamalah, bukan ruang akidah. Dan juga bukan ruang ritual ibadah. Kalau akidah itu sifatnya khusus. Tidak boleh kita nego akidah kita. Yang namanya tauhid ya tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tauhid. Tidak boleh dimain-mainkan lagi. Ritual ibadah juga sama. Itu sifatnya sudah ditetapkan. Sholat 5 waktu udah kayak begitu, nggak boleh dimain-mainin lagi. Subuh 2 rakaat udah kayak gitu. Nah, kalau ruang muamalah termasuk di dalamnya ekonomi, maka prinsipnya adalah di situ al-ibda' wa tajdid. Kita harus berinovasi dan berkreasi. Kita lihat dalam suratul Hujurat, lita'arofu, saling mengisi. Karena itu dalam ekonomi kita boleh bekerja sama dengan siapapun. Dan bahkan wajib kita belajar dengan orang lain yang sudah mampu. Yang sudah punya pengetahuan. Yang sudah punya keahlian. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dulu meminta para sahabatnya untuk belajar kepada pedagang-pedagang yang datang ke Madinah. Kata Rasulullah SAW, saya buka pasar di Madinah ini bukan sekedar supaya kalian bisa berdagang. Tapi ketika kalian berdagang dan ada pedagang lain yang datang kemari dari luar, kalian belajar bagaimana cara mereka berdagang. Jadi pasar Madinah itu bukan sekedar jual beli, tapi dijadikan madrasah oleh Nabi. Supaya umat Islam tahu bagaimana cara berdagang yang baik. Maka anak-anak kita yang pertama menurut saya, ya, Ustadz Arif dan kita semua, anak-anak kita ini kita biasakan untuk bisa belajar mencari ilmu, mencari pengalaman. Memulai dari yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Jangan merasa gengsi. Misalnya
Yuk kita mau mulai usaha kecil-kecilan, modalnya 50.000. Kapan kita untung kalau 50.000? Saya mau modalnya 100 juta, 200 juta. Apa kata ulama? Fa innal jibala minal hasa. Lihat gunung yang besar dan tinggi itu sesungguhnya terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Dari debu-debu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kerikil kecil, jadilah gunung yang besar. Fa innal jibala minal hasa. Oleh karena itu, yang pertama saya mengajak kita semua, mari kita membangun tradisi berjihad ekonomi ini sebagai bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah pertamanya adalah kita fasilitasi anak-anak kita untuk belajar. Dan yang namanya belajar tentu dari yang sukses. Jangan belajar dari sama-sama yang tidak mengerti. Kita belajar dari yang tahu. Sebagaimana Nabi SAW juga mendidik para sahabatnya untuk selalu mencari ilmu. Di dalam bidang kehidupan apapun. Dulu Sayyidina Umar ketika menerima amanah menjadi khalifah dari Sayyidina Abu Bakar. Beliau melihat, merenung, duduk di depan masjid Nabi. Melihat, merenung. Pikiran Sayyidina Umar, ya Allah, sekarang Islam ini sudah luas sekali. Kalau dulu umat Islam itu hanya di Jazirah Arab. Lalu kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar pendahulu saya memimpin, maka semakin luas Islam. Sekarang pada masa saya juga semakin luas Islam. Bagaimana cara saya mengatur ini? Supaya negara ini bisa jadi negara yang baik. Akhirnya ada yang membisikkan kepada beliau, Umar, ada negara Persia namanya. Bukan negara Islam. Orang-orangnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia belum Islam. Tapi mereka itu ahli dalam mengatur negara. Mereka itu punya sistem sehingga negara mereka bisa maju. Sayyidina Umar kemudian menanggapi, siapa yang bisa beritahu saya sistem mereka itu? Didatangkanlah orang yang mengerti. Maka diberitahu Sayyidina Umar, lalu kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar sistem mereka itu. Sistem pemerintah, sistem administrasi pemerintahan, maka dibikin, kalau istilah kita sekarang, departemen-departemen. Pada masa Rasul belum ada, pada masa Sayyidina Abu Bakar belum ada. Tapi pada Sayyidina Umar, dawanat dawawin. Sayyidina Umar lah yang memulai. Oh ini kita bikin departemen urusan pasar. Nih Bapak ya, sahabat ini ya, jadi pemimpinnya ya, saya tugaskan. Oh Bapak urus untuk kebersihan kota Madinah ya, Bapak nih saya tetapkan. Oh Bapak saya tetapkan untuk mengurus perbatasan Madinah ya. Jangan sampai perbatasan kita dimasuki orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Dibangunlah oleh Sayyidina Umar. Dari mana beliau belajar? Dari Persia. Walaupun bukan sebagai negara Islam, tapi kalau ada kebaikan di situ, kita ambil dan kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengembangkan kehidupan kita. Itu yang pertama yang saya sampaikan kepada kita, yuk kita terus belajar. Dulu ketika berkhidmat di NTB pun, kami belajar. Tidak malu-malu, kami datangi satu-satu. Saya pimpin rombongan datang ke beberapa gubernur belajar. Ngapain kemari Pak TGP? Ya saya belajar Bang, saya bilang sama gubernur ada di Kalimantan. Kami ini di NTB ini punya tambang Bang. Jadi kami ingin supaya bisa mengelola dengan baik. Saya sampaikan kepada gubernur Kalimantan Timur Pak Awang Faruk waktu itu. Kita belajar. Yang kedua, dalam Islam itu ada satu perintah yang istimewa. Perintah yang istimewa itu namanya bersilaturrahim. Silaturrahim itu kalau bahasa sekarang membangun jejaring. Coba bapak-bapak ibu perhatikan ya.
Dulu di Mekah, orang-orang Mekah itu pintar berdagang. Islam, mereka dipaksa untuk meninggalkan hartanya, diberi pilihan. Kalau kamu mau tetap ikut sama Muhammad, silahkan ikut, tapi hartamu tidak boleh meninggalkan Mekah. Kalau kamu mau tetap hartamu ini, daganganmu ini, maka jangan ikut Muhammad. Para sahabat karena sudah kuat imannya, lepaskan hartanya. Maka jago-jago berdagang, mereka jago berdagang, pergi hijrah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Semua hartanya dia tinggalkan di Mekah. Tapi ilmunya dia bawa. Pengalamannya itu dia bawa di kepalanya, di hatinya. Udah jago berdagang. Tidak ada modal. Begitu sampai Madinah, Madinah itu adalah masyarakat agraris. Jago bercocok tanam. Salah satu yang paling hebat Madinah itu adalah kurmanya. Kurma Madinah itu sangat terkenal. Dan ada satu jenis yang sangat disukai Rasul, namanya kurma ajwa. Jadi obat. Makan ganjil 3 atau 5 pagi sore, insya Allah akan sembuh, kata Rasulullah SAW, dari penyakit-penyakit. Dan memang benar, kurma ajwa Madinah itu ternyata mengandung banyak zat-zat yang istimewa. Nah, orang Madinah punya kebun. Orang Madinah pintar menanam, tapi tidak bisa menjual. Karena itu orang Madinah itu dia menerima saja. Datang pedagang dari mana-mana ke Madinah, Pak, saya beli kurmanya, harganya berapa? Saya maunya misalnya 1.000, ya udah jual 1.000. Karena memang tidak punya jaringan apa-apa. Kalau tidak dijual, nanti tidak laku. Sehingga kurma Madinah yang sangat bagus, istimewa itu tidak banyak menghasilkan manfaat ekonomi. Barangnya bagus, tapi dijualnya murah. Nah, datanglah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah. Kemudian datanglah bersama beliau setelah itu beberapa sahabat dari Mekah. Berhijrah orang-orang yang jago berdagang. Maka dua hal ini disambungkan oleh Rasul. Keahlian berdagang orang Mekah dikawinkan atau digabungkan dengan keahlian bercocok tanam orang Madinah. Apa hasilnya? Orang Madinah yang menanam, muhajirinlah yang menjual. Maka terbangunlah sistem ekonomi yang kuat. Sudah tidak bisa lagi. Orang luar mau datang kemudian membeli dengan harga sembarangan, tidak bisa. Karena ada yang tukang negosiasinya. Ada yang maju ke depan. Orang-orang muhajirin, stop Pak, tidak bisa Pak. Itu petani kami sudah percaya sama saya untuk berunding urusan harga. Maka tidak bisa ditipu lagi. Karena orang Mekah jago berdagang. Dia tahu harga, dia tahu informasi, dia punya pengalaman. Digabungkanlah dua hal ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terciptalah rantai ekonomi yang produktif. Itu tugas kita hari ini. Itu tugas kita hari ini. Kalau yang menanam rasanya Bapak Ibu panjenengan tahu, tidak kurang-kurang yang nanam ya. Tidak kurang-kurang. Petani kita nggak kurang-kurang. Tetapi seringkali ketika berproduksi, mereka tidak memiliki informasi yang cukup. Akhirnya barangnya diambil oleh pengkulak, oleh pedagang perantara, pengepul, sehingga akhirnya petani kita hanya dapat sedikit saja hasil. Maka tugas kita hari ini yang kedua adalah mari kita dalam skala sekecil apapun, mari kita bangun sinergi. Mari kita bekerja sama. Mari kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sini ada Pak Camat ya. Teman-teman dari pemerintahan kecamatan, desa. Saya pikir ini salah satu tugas yang penting juga Pak Camat ya. Bagaimana aktivitas ekonomi di kecamatan ini oleh Pak Camat diinventarisir apa hasilnya, bagaimana ragamnya, kemudian dilihatkan pasarnya seperti apa, dihubungkan antara petani dengan pembeli akhir.
Diciptakanlah rantai pasar yang baik sehingga keuntungan menjadi besar kepada petani. Itulah yang mensejahterakan. Dan itulah sebabnya mengapa kota Madinah menjadi munawwaroh. Karena masing-masing muhajirin dan ansor itu bekerja sama untuk membangun ekonomi yang membawa kebaikan bersama. Yang ketiga dan terakhir, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau kita hendak ya katakanlah ikut berkiprah ya ke depan bersama-sama santri-santri kita. Yang pertama tadi terus belajar dan menimba pengalaman, memulai dari hal-hal yang kecil tapi disegerakan. Jangan menunggu harus punya modal besar. Mari kita coba, kita mulai sambil terus belajar. Lalu yang kedua, kita membangun jaringan silaturrohim yang saling menguntungkan. Membangun rantai ekonomi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita berbicara tentang rezeki dalam Islam, maka ada hal yang perlu kita ingat. Di dalam rezeki itu ada bagian orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada bagian orang. Bagian orang itu ada yang sifatnya wajib. Kalau harta kita sudah sampai nisabnya, ya, sudah cukup haulnya, ya, maka kita keluarkan. Kecuali kalau misalnya pertanian, ya haulnya adalah pada saat panen. Begitu panen, cukup nisab, keluarkan zakat. Itu wajib. Kalau harta kita belum sampai kepada nisabnya, maka kita bisa juga mengeluarkan apa yang disebut dengan as-shadaqat al-mutatawwi'ah, yaitu sedekah yang sifatnya sunnah. Itu hak orang. Kalau kita keluarkan hak itu, maka rezeki kita semakin berkah. Kalau kita keluarkan hak itu, maka ekonomi kita semakin mulia. Tapi kalau kita tahan hak orang yang ada dalam rezeki kita, maka itu seperti ibaratnya menjatuhkan nila setitik, maka akan rusak susu sebelanga. Seperti air yang suci bersih, tapi dilempar ke dalamnya najis yang cair, maka semua isi dari wadah itu menjadi mutanajis, menjadi rusak semuanya. Ketika ada hak orang yang tidak dituntut. Nah, karena itu dalam perekonomi kita tidak hanya memikirkan aspek diri kita saja, kita pikir juga keadaan semua masyarakat, kita saling bantu-membantu dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi ikhtiar-ikhtiar ekonomi kita dan menjadikan anak-anak kita, para santri-santriwati, tulab tholibat di Manahijul Huda menjadi aktor-aktor untuk memajukan ekonomi di tempat ini, di Dukuh Seti, di Pati, daerah yang insya Allah berkah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Tepuk tangan buat Tuan Guru Bajang. Ya, sebelum dibuka sesi tanya jawab, ini ada pantun sedikit. Buah duren, buah kedondong. TGB keren dong. Tepuk tangan lagi. Oke, mungkin sebelum saya aturkan ke forum untuk sesi tanya jawab, ini ada pertanyaan dari beberapa audien yang masih penasaran, Tuan Guru. Jadi TGB itu sejarahnya bagaimana, Tuan Guru? Atau mungkin ada sebuah sejarah khusus bagaimana untuk diberi penjelasan. TGB itu singkatan dari Tuan Guru Bajang. Bajang itu artinya muda. Kenapa saya disebut Bajang atau muda?
Karena saya memang paling muda waktu pulang dari Kairo dulu. Tahun 97. Tahun 9. Ya sekarang udah gak bajang lagi. Tapi karena sudah kedung melekat, kata Tuan Guru Bajang, ya sudah jadi sebutan ya sehingga tetap tetap dipanggil saya seperti itu, Pak TGB gitu. Kalau Tuan Guru, Tuan itu di sana adalah nama lain bagi haji sebenarnya. Jadi kalau orang baru pulang dari Mekah disebut Tuan gitu. Pak Tuan gitu. Tuan itu haji, guru itu yang tetap mendidik dan mengajar. Dan itu sebutan dari masyarakat biasanya. Jadi tidak bisa dibikin-bikin gitu. Pokoknya masyarakat yang menyebut, yang mentuan gurukan ya masyarakat. Jadi kalau haji dan dia istiqomah ya, tetap mendidik di pondok, mengajar ya. Kemudian melaksanakan tugas-tugas mendidik, mengasuh, maka sering disebut dengan tuan guru. Khususnya untuk yang mengerti ilmu-ilmu. Nah tadi kalau Bajang itu ya memang karena tuan guru yang ada pada waktu saya pulang dulu udah pada tua gitu. Jadi makanya disebut ini tuan guru Bajang gitu, tuan guru muda gitu. Ya, dan ya terus terbawa sampai sekarang gitu. Ya mudah-mudahan itu doa ya. Paling tidak semangat kita tetap muda, kita tetap punya semangat untuk terus melaksanakan yang terbaik. Terima kasih. Oh ya. Jadi para mama muda sudah tidak penasaran lagi gitu Tuan Guru. Jadi ternyata Tuan Guru Bajang itu Bajang artinya adalah muda. Ya zaman dulu. Kalau yang Tuan itu berarti baru pulang dari haji. Ini ada Tuan Guru Bajang Fahrudin berarti. Yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Masih muda, kemarin juga baru pulang dari haji dan juga sekaligus istiqomah di dalam mendidik di Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda. Insyaallah masih banyak di sini ya. Untuk selanjutnya waktu untuk tanya jawab sesi pertama saya berikan kepada jenjang terlebih dahulu. Monggo silakan dari SMK. Ini berarti dari atas dulu ya. Ada Pak Dr. Anjus Haji Masruhan. Beliau sebagai pimpinan tertinggi di SMK Yapim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Kalau saya Tuan Guru Tual. Kebetulan sebagai kepala sekolah di SMK Manahijul Huda. Tapi nafsunya masih tinggi. Tapi dalam arti nafsu untuk menggebu-gebu ikut berjuang di Yayasan Manahijul Huda bagaimana supaya bisa menjadi besar dan lebih besar lagi. Amin. Demikian Pak Dr. Tuan Bajang yang kami muliakan. Yapim ini adalah merupakan Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda yang merupakan komunitas yang sangat strategis dalam rangka untuk mengembang tumbuhkan perekonomian baik secara mikro maupun makro. Mikro artinya adalah dalam lembaga pendidikan Islam Manahijul Huda itu sendiri, makro dalam arti luas untuk masyarakat. Yang menjadi pertanyaan kami, apa solusi yang tepat dalam rangka menumbuhkan perekonomian yang ada di Yapim ini terkait dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena ini adalah sudah
waktunya Society 5.0. Sudah terjadi adanya suatu revolusi perkembangan digitalisasi, industrialisasi, dan revolusi dunia usaha. Oleh karena itu mohon pada Bapak pencerahannya agar supaya kita-kita yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda ini bisa mengembangkan khususnya perekonomian yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda sendiri. Kenapa? Memang YAPIM ini saya lihat besar sekali, karena siswa-siswinya itu kalau tidak salah santri-santrinya ada 2.000 lebih, Pak. Oleh karena itu kan sangat potensi. Namun demikian perlu diingat bahwa YAPIM ini adalah merupakan lembaga, di samping lembaga pendidikan juga mayoritas lembaga penolong, Pak. Karena menampung banyak para siswa dan siswi yang mestinya tidak bisa sekolah, tetapi tampung di Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda ini bisa menjadi belajar, sekolah, mengaji, dan lain sebagainya. Asli ini. Untuk SMK itu sendiri, itu juga demikian, mayoritas siswanya perlu bantuan. Tapi alhamdulillah seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, sekarang SMK punya 3 jurusan. Jurusan teknik komputer jaringan, teknik sepeda motor, terus yang satunya adalah asisten keperawatan, dan hari ini itu baru proses membuat klinik pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum. Monggo Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan mau periksa dan sebagainya bisa di SMK Manahijul Huda. Sebentar lagi klinik pelayanan kesehatan untuk SMK Manahijul Huda di Yayasan Pendidikan Islam Manahijul sudah kita siapkan. Itu perkembangan dalam rangka untuk menatap Society 5.0, Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usianya Pak berapa, Pak? Saya sudah 63, Pak. Oh, masih muda, ya, Pak. sudah menuju jalan ke 70. Masih muda, Pak. Ya, tapi kan masih tadi seperti yang saya sampaikan tadi, nafsunya tinggi, Pak. Kan dalam WHO itu, Pak, Ya, pengklasifikasian umur 17 sampai 65 itu masih anak muda, Pak. Ya, oke, jadi Pak, 66 sampai 85 baru setengah baya. Mudah-mudahan usianya sudah tua tapi jiwanya masih jiwa muda. Alhamdulillah. Dalam rangka untuk ikut berjuang di YAPIM, Pak. Baik. Mohon Pak, doanya, Pak. Alhamdulillah. Syukur Bapak bisa mencarikan solusi bagaimana agar supaya YAPIM ini bisa berkembang lagi ya, khususnya di SMK. Terima kasih, Pak. Terima kasih, saya langsung saja Ustaz Arif ya. Ada kan, ini ilustrasi saja. Nabi ketika mengajarkan adab makan, Nabi mengatakan kul mimma yalika. Makan dari yang dekat. Artinya kalau kata ulama kita nggak boleh gini misalnya kan. Dari yang jauh, udah dahulukan yang dekat ambil begini. Tapi ada makna kedua kata ulama. Kul mimma yalika itu artinya apa? Allah Ta'ala telah menyiapkan sumber-sumber rezeki di sekitar kita. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan kita, mentakdirkan plek, kita hidup di dukuh seti. Pada saat yang sama, khalaqalakum ma fil ard. Sekitar kita ini disiapkan sarana pendukungnya oleh Allah. Ya tanahnya, ya tumbuhannya, ya ekonominya semua. Nah, rezeki kita yang paling dekat adalah apa yang di sekitar kita. Nah, karena itu saya sampaikan kepada Pak sudah haji belum? Oh ya, berarti Tuan Guru Muda juga ya. Pak Masruhan, kalau bicara tentang mengembangkan kapasitas ekonomi termasuk anak-anak kita di SMK, saya usulkan coba lihat potensi lokal yang terdekat. Jadi potensi lokal kita apa? Kita inventarisir betul-betul. Baik itu agronya, baik itu
katakanlah misalnya barang-barang konsumtifnya, ya. Baik itu misalnya industrinya. Ya. Kalau tadi kan disampaikan ada teknologi jaringan. Kemudian apa lagi Pak Masruhan? Sepeda motor. Lalu kemudian ada kesehatan juga ya. Nah, ini semua potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Jadi tidak perlu kita melompat-lompat jauh ya, sebelum kita tahu persis apa yang ada di sekitar kita ya, karena Allah maha bijaksana. Allah tidak mungkin meletakkan manusia dengan tanpa ada daya dukung kehidupan di sekitarnya. Sesusah-susah tempat itu, pasti daya dukungnya itu ada di sekitarnya. Karena itu kan, ya mohon maaf bapak-bapak ibu ya, dulu ada istilah kan, kalau kita makan singkong rasanya nggak keren, makan keju baru keren. Ternyata penelitian menunjukkan apa yang ada dalam singkong itu tidak kalah dari keju. Kenapa Allah kasih singkong di samping kita? Allah tidak biasakan kita makan keju, karena itu yang lebih cocok buat kita. Dulu di pematang-pematang sawah, Allah Ta'ala berikan kita tumbuh pohon-pohon kelor banyak sekali. Kadang-kadang kita merasa ketika mau mencari suplemen, kita beli suplemen dari mana-mana. Yang omega 3 itu. Kadang-kadang beli minyak ikan salmon dari mana-mana, dari Norwegia dibikin minyak ikan. Padahal Allah kasih sumber omega 3, sumber protein pada sesuatu yang tumbuh di sekitar kita. Intinya apa? Semua yang ada di tempat lain yang bisa memberikan mereka katakanlah sarana kehidupan, Allah juga siapkan yang seperti itu untuk kita. Cuma kadang-kadang kita tinggalkan karena terpengaruh nonton TV, akhirnya kita suka barang-barang yang jauh-jauh, makanan macam-macam, padahal di sekitar kita ternyata sumber protein, sumber gizi itu luar biasa Allah siapkan. Nah, intinya adalah Pak Haji Masruhan, mari kita ajak anak-anak SMK kita untuk mengeksplorasi, untuk mencari tahu apa sih potensi-potensi lokal yang kita miliki. Dari situ kita mulai. Dan kalau itu kita lakukan, maka bukan hanya SMK Yapimnya yang maju, masyarakat sekitar juga insya Allah akan maju. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Yang kedua mungkin dari MA. Dari MA. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama samaran Abi Zara'ah dari MTS Manahijul Huda, atau boleh jadi dari MA Manahijul Huda. Mau bertanya dengan Bapak Dr. Tuan Guru Bajang. Pertanyaan saya ringkas. Bagaimana langkah kita seorang santri tani menghadapi mahal dan sulitnya pupuk serta obat-obatan dan ditambah tenaga yang mahal. Kemudian ditambah lagi sulitnya membeli solar atau pertalit. Kemudian akhirnya tidak cocok dengan harga jual gabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan harus dibagi-bagi. Satu ke Direktur Utama Pertamina, satu ke Kepala Bulog, satu ke Menteri Pertanian, satu lagi ke Menteri Perdagangan, sama Menteri Ketenagakerjaan. Nanti kita undang bareng-bareng beliau kemari Pak ya, insya Allah, mudah-mudahan. Memang, tetapi betul yang beliau sampaikan, itulah tantangan-tantangan ekonomi kita ya, Bapak-bapak Ibu. Dan sebenarnya kan begini ya, kita bangsa Indonesia ini dari waktu ke waktu kan menghadapi tantangan ya, berbeda-beda, beragam. Ada yang memang karena kondisi di dalam negeri, ada juga karena faktor eksternal luar negeri. Nah, hari ini
yang disampaikan oleh beliau tadi itu memang cukup banyak ya, disumbangkan sebabnya itu karena faktor luar. Contoh Pertalite. Kenapa Pertalite itu berkurang? Karena memang kuota subsidinya sudah tipis. Kenapa kuota subsidi sudah tipis? Ya karena memang uang yang dimiliki oleh negara sudah tipis untuk mensubsidi. Karena kalau mengikuti harga normal, istilah harga normal itu tidak usah ada untungnya tapi pakpok. Berapa modal, segitu juga dijual. Maka Pertalite itu bisa harganya belasan ribu. Jadi kalau sekarang 7.000 sekian, sisanya itu negara yang nanggung. Kenapa kok mahal Pertalite? Karena harga minyak naik luar biasa. Kenapa harga minyak naik? Karena ada perang Rusia dengan Ukraina. Apa hubungannya perang dengan harga minyak? Karena salah satu produsen minyak terbesar di dunia itu adalah Rusia. Kemudian karena perang, akhirnya lalu lintas pengangkutan minyak juga terganggu. Ada rute-rute untuk pengangkutan minyak yang di situ terjadi perang itu. Orang tidak berani ngirim kapal, takut nanti kena peluru kendali hancur. Nah, ini kemudian menyebabkan harga minyak naik. Dan Indonesia walaupun produsen minyak, tapi kita hari ini adalah importir. Artinya apa? Yang kita produksi lebih sedikit dari yang kita perlukan setiap hari. Kita produksi 900.000 barel, kita perlu 1 juta sekian barel per hari. Sisanya itu kita impor. Nah, ini faktor-faktornya. Kalau kita sudah mengerti faktor itu, maka tentu kita harus bersikap. Apa salah satu sikap kita sementara selama ini sampai menteri-menteri datang ya Pak ya? Apa sikap kita hari ini sementara? Apa katanya? Dalam sebuah hadis itu ma'ala man iqtasad. Ma'ala man iqtasad. Orang atau keluarga, rumah tangga, ma'ala, dia tidak akan kesulitan. Dia tidak akan jatuh dalam hutang. Man iqtasad. Apabila dia maksimal untuk berhemat. Maksimal untuk berhemat. Nah, kunci hemat di rumah tangga itu bapak atau ibu? Kunci hemat di rumah tangga bapak atau ibu? Ibu? Ibu apa bapak? Ibu. Nah ini wasyahida syahidum min ahliha. Ibu-ibu sendiri bilang ibu katanya. Jadi kunci hemat itu di ibu. Pastikan ya ibu-ibu ya, dibeli yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Udah itu kuncinya sudah. Kalau udah punya kerudung 2, jangan nambah-nambah dulu lah ya. Kan bisa ganti-ganti gitu. Kalau udah punya cincin 1, nggak usah beli lagi dulu lah gitu ya. Kalau sudah punya handphone, nggak usah ganti-ganti walaupun iklan banyak di TV gitu. Jadi kuncinya itu hari ini ya. Itu yang maksimal kita bisa lakukan. Yaitu kita efisienkan, berhemat, pastikan betul yang kita beli adalah yang betul-betul kita butuhkan, bukan yang sekedar kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kita tunggu Bapak-bapak Menteri. Terima kasih. Amin, amin. Oke, untuk pertanyaan penutup ini dari Pak Haji Maksum. Silakan. Oh, oke, monggo. Dari Pak Yai Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita hormati bersama Bapak Dr. Tuan Guru Bajang, bahwa fakta yang kita jumpai di masyarakat kita, anak-anak atau generasi muda baik yang dari pendidikan formal atau non formal ini banyak yang kurang memperhatikan potensi yang ada di sekitar. Akhirnya mereka tidak menginginkan membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan, tapi mencari pekerjaan.
Sehingga yang punya ijazah S1, bahkan S2, bahkan S3 sekalipun itu inginnya mencari pekerjaan. Jadi artinya ijazah itu difotokopi menjadi sekian puluh lembar, digunakan untuk melamar ke sana kemari, bahkan banyak yang bekerja akhirnya seperti tadi, kasus di Malaysia, kasus jadi TKW di Hong Kong, di Saudi Arabia, justru yang walaupun mereka berpenghasilan tapi sebetulnya telah merendahkan martabat dari bangsa ini sendiri. Mohon maaf, ini jelasnya seperti itu. Jadi mereka banyak diajari untuk mencari pekerjaan tetapi bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang jelas seperti itu. Dikatakan bahwa TKW itu adalah TK itu pejuang pejuang ekonomi, katanya justru merendahkan bangsa kita sendiri. Mohon maaf, ini fakta yang hampir tidak bisa selesainya bagaimana itu gitu. Jadi kita mengajak kepada anak-anak kita, semua generasi muda agar bisa memaksimalkan bagaimana menggunakan bahwa negara kita ini, insya Allah satu hadis pendek saya masih ingat, Rasulullah pernah memberikan isyarat bahwa negeri kita ini adalah surga di dunia ini. Rasulullah mengatakan al jannatu bil masyriq. Ini dinukil Imam Suyuti di dalam Jamus Shaghir. Surga itu ada di negeri timur. Mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih sahih yang disampaikan oleh beliau ya, dan itulah pengingat bagi kita semua bahwa memang menurut saya ya ada beberapa konsep Islam yang kadang-kadang kita keliru. Satu, bahwa zuhud itu artinya tidak punya, bukan itu. Zuhud itu punya tapi di tangan, bukan di hati. Itu satu. Kita tidak bisa mengatakan diri kita zuhud kecuali kalau kita punya. Kalau orang memang nggak punya, dia nggak bisa mengatakan saya zuhud, ya memang nggak punya. Tapi kalau kita punya sesuatu tapi hanya di tangan, tidak merusak hati kita, tidak masuk dalam hati kita, sehingga kalau dia hilang tidak membuat hati kita rusak, ketika dia ada pun tidak membuat hati kita sombong karena dia hanya ada di tangan, itulah zuhud. Itu satu. Yang kedua, kata kesolehan sering disamadengankan dengan kefakiran. Tidak benar. Dalam sejarah Islam demikian banyak orang soleh yang juga adalah pengusaha besar. Pada saat perang Jaisyul Usroh, tidak ada orang yang punya uang, negara tidak punya uang untuk memberangkatkan pasukan menghadapi pasukan yang akan menghancurkan Madinah. Nabi duduk di masjid, kemudian mengatakan, ayo siapa yang mau surga hari ini? Datang Utsman bin Affan, kasih sekian ribu onta. Apa kata Sayyidina Rasul? Apa yang Utsman lakukan hari ini sudah cukup. Kalau dia tidak berbuat amal apapun lagi, sudah cukup menjadi jaminan di ahli surga. Itu. Jadi ini perlu juga jangan kita ajarkan kayak begini lagi lah. Bahwa kesolehan sama dengan kefakiran. Bahwa kekayaan sama dengan kemaksiatan. Tidak. Kemaksiatan, kekayaan, kata Rasul, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta adalah yang ada pada tangan orang yang baik. Apa arti hadis ini kata para ulama? Artinya adalah kewajiban kita semua memastikan, mengikhtiarkan agar harta itu ada pada orang yang baik. Artinya menciptakan pengusaha-pengusaha dan orang-orang mampu yang soleh, yang baik. Kadang kita di pesantren ya begitu. Kadang ya dipahami seperti itu, seakan-akan kekayaan sama dengan kefasikan, kemaksiatan, kemiskinan adalah kesolehan. Tidak ada hubungannya. Bisa kemiskinan itu kekufuran bahkan. Kadal faqru ayakuna kufra. Bisa kekayaan itu adalah surga seperti Utsman bin Affan. Tergantung dari bagaimana kita mengelolanya. Nah, karena itu visi dari Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda ya lahirkan al-malus soleh lirrajulis soleh itu. Lahirkan itu. Itu yang kita perlukan hari ini. Itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya, tapi sekali lagi karena waktu interupsi moderator, tidak adil kalau tidak melibatkan perempuan. Oh, luar biasa. Ini beliau tokoh ya, kunci rumah tangga soalnya. Silakan, Bu. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntamah, aktivis perempuan dan juga aktif di bidang pendidikan. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Tuan Guru Bajang, bahwa hasanah di dunia diantaranya adalah mendapatkan pekerjaan yang halal, mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian pekerjaan yang terbaik diantaranya adalah pedagang. Bahwa siswa Madrasah Manahijul Huda yang memang saya selama 27 tahun ngajar di Madrasah Manahijul Huda dan juga sampai saat ini aktif di bidang ekonomi, bidang pemberdayaan ekonomi muslimat. Pertanyaan saya adalah, yang disampaikan tadi tidak ada kekhususan untuk perempuan. Dunia patriarki saat ini masih sangat kental. Padahal potensi perempuan di dalam pengembangan ekonomi ini luar biasa besar jika itu dioptimalkan. Biasanya kendala kami adalah kami perempuan harus patuh ketika kami berdagang, maka kami meninggalkan tanggung jawab keluarga yang di rumah yang biasanya ada pembagian tugas. Perempuan adalah konco wingking yang harus di rumah melayani suami. Sehingga potensi yang besar yang dimiliki perempuan yang saat ini tadi sampaikan, ekstrimnya perempuan ketika kendala ekonomi di keluarga ini sudah menjepit perempuan menjadi TKW, di mana TKW ini menjadikan image Indonesia yang tidak baik. Itu karena menurut saya adalah karena sangat terdesaknya masalah ekonomi keluarga. Tetapi ketika agak longgar, perempuan ini konsumtif. Bagaimana bisa menggerakkan ketika antara budaya patriarki, hak-hak kewajiban perempuan ini tidak seimbang antara kewajiban dan hak bisa menunjang ekonomi yang lebih ideal di rumah tangga. Harapan kami Bapak Tuan Dr. Tuan Guru Bujang memberikan Bajang, Bu. Bajang. Iya, maaf. Bujang, ya. Memang bukan istilah sini, jadinya saya itu masih agak-agak tidak paham dengan hal itu. Menekankan bahwa potensi perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga ini sangat bisa dibudayakan supaya mengikis budaya patriarki yang sudah ada sejak zaman dulu kala, sehingga ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat ketika perempuan semuanya terlibat ini akan menjadi lebih ideal, tidak lagi menjadi TKW yang membangun image yang tidak baik bagi negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kita tambah lagi ya, yang harus kita rapikan di kepala kita. Tadi saya sampaikan konsep-konsep pemahaman yang sering kita salah pahami, misalnya tentang zuhud, tentang kekayaan, tentang kemiskinan, tentang harta. Mari kita tambah lagi kalau begitu. Tadi Ibu ya dengan penuh semangat tadi menyampaikan, dan memang perempuan harus semangat, dan yang disampaikan itu benar. Maka saya ajak kita merubah. Kalau memang ada masih kekeliruan dalam hal ya al-alaqah bainar rajul wal mar'ah, bainaz zauji waz zaujah. Ya. Dalam Islam alaqah itu bukan alaqah struktural tapi fungsional. Bukan siapa di atas siapa, tetapi pembagian peran yang baik sehingga terbangun rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah merasa gengsi, mohon maaf ya. Ketika misalnya 13 tahun beliau di Mekah, beliau berdakwah habis-habisan kemana-mana, yang membiayai itu Sayyidah Khadijah. Yang membiayai Sayyidah Khadijah. Kan begitu kata Rasul.
Ketika misalnya Sayyidah Aisyah suatu ketika cemburu karena baginda Rasul menyebut tentang Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, udahlah nggak usah sebut-sebut, dia kan udah meninggal, dia kan saya masih lebih muda lah kira-kira gitu. Dia kan sudah, apa kata Sayyidina Rasul SAW? Wasatni bimaliha hina haromanian nas. Dia kasih uangnya untuk dakwah saya ketika semua tidak ada yang mau menoleh kepada saya, memboikot saya. Jadi sponsor dakwah Rasul secara finansial itu Sayyidah Khadijah. Dan dari mana Sayyidah Khadijah bisa menjadi penyandang dana bagi dakwah Rasul yang sangat terjal di Mekah pada waktu itu? Dari aktivitas perdagangan beliau. Loh, bagaimana Sayyidah Khadijah berdagang, lalu gimana kewajibannya kepada Rasul? Dua-duanya berjalan dengan manajemen. Maka kata kuncinya di dalam Islam itu kan tadbir, pengaturan. Jadi kita sering kali mempertentangkan dua hal yang baik, lalu kemudian kita konflikkan dan kita ambil satu, kita buang yang satu. Dalam teori itu dua hal yang secara sederhana kelihatan bertentangan, itu kita bisa arahkan kepada dua hasil, dua kemungkinan. Yang pertama namanya konflik. Kalau konflik pasti satu yang terambil, satu terbuang. Yang kedua itu namanya apa? Membangun equilibrium, at-tawazun, membangun keseimbangan. Kalau membangun keseimbangan artinya apa? Dua-duanya jalan dengan tanpa saling merugikan. Dan itu yang terjadi ketika Sayyidah Khadijah menjadi pedagang, tetap berdagang, ya, memodali dakwah. Bahkan mohon maaf ketika 3 tahun Nabi di blokade, ya, di Syi'ib itu, Nabi dan keluarga di blokade, tidak ada modal apapun yang bisa membuat bertahan kecuali uangnya Sayyidah Khadijah. Dengan uang itulah beliau membeli diam-diam makanan lewat belakang. Karena kan di blokade, diam-diam, secara rahasia, sampai akhirnya uangnya pun habis. Ketika uangnya Sayyidah Khadijah habis, lalu kemudian masih berlanjut blokade itu, lalu kemudian sakitlah beliau. Begitu bebas dari blokade, meninggallah beliau bersama Abu Thalib dalam rentang waktu yang tidak jauh. Itu yang disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Intinya apa? Perempuan dibuktikan oleh sejarah menjadi penopang dakwah yang utama. Jadi kalau hari ini kita menciptakan perempuan-perempuan yang punya kemandirian ekonomi, apalagi dia kemudian tidak hanya mampu secara domestik membantu suaminya, lebih dari itu dia juga berjuang untuk umat. Maka sesungguhnya kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hubungan laki-laki dan perempuan. Itu yang saya yakini, Bu. Itu yang saya yakini. Jadi tidak ada cerita bahwa perempuan ditindas apa dalam Islam, tidak ada. Bagaimana mau ditindas? Wong pemodal utama dakwah itu kaum perempuan. Ketika sahabat-sahabat berselisih tentang satu masalah dan tidak menemukan kata akhir, kemana mereka pergi? Ke Sayyidah Aisyah. Sampai Imam Suyuti kan mengarang buku. Namanya apa? Al-Isobah fi Istidraki Aisyah ala Sahabah. Buku yang memuat tentang masalah-masalah di mana Aisyah mengkoreksi para sahabat. Siapa yang dikoreksi? Termasuk bapaknya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dikoreksi oleh putrinya Sayyidah Aisyah dalam beberapa hal. Itu kaum perempuan. Tapi apa kuncinya? Berdaya, mandiri, dan berilmu. Mudah-mudahan semua thalibat, para santriwati di sini berdaya, mandiri, dan berilmu. Amin ya rabbal alamin. Makasih, saya kembalikan. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Tuan Guru Bajang. Sekali lagi kami dari moderator mohon maaf apabila untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti akan bisa ditanyakan lewat WA. Nanti insya Allah akan saya aturkan langsung nanti.
karena ini waktunya sudah jam 11.43. Oh ini tetap hari ini. Nah, beliau ini nanti jam 4 harus sudah OTW ke Jakarta. Ya, sehingga iya jam 4 pesawatnya jam 4 di Bandara Ahmad Yani. Ya, nanti kita doakan ya, semoga nanti dalam perjalanan diberi kelancaran dan juga keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga seluruh santri Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup dan penghujung dari seminar ilmiah ini, tentunya sudah selayaknya seharusnya kita membawa oleh-oleh, yang mana oleh-oleh yang jenengan bawa sesuai dengan apa yang jenengan simpulkan masing-masing. Kalau saya yang menyimpulkan, khawatirnya nanti tidak sama. Dan sebelum kita tutup acara seminar ilmiah pada siang hari ini, izinkan sekali lagi berpantun sebentar. Nah, ini lagi seneng pantun ini. Iya, karena dulu pernah ini dekat dengan orang Sumatera waktu di Kairo. Artinya dekat teman itu. Beribadah ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga seminar membawa berkah, membawa rahmat untuk semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Di sini ada berkah berarti ziyadatul khair, ada rahmah berarti kasih sayang. Semoga kerawan Tuan Guru Bajang di Yapim ini, di Desa Ngagel ini membawa berkah, membawa rahmah, dan juga karena ini memang Yapim sedang berbenah, Tuan Guru, yang di MTS juga baru membuat tambahan lokal untuk Islamic Boarding School-nya atau asrama SMK. Ya, tapi waktu Tuan Guru turun itu baru separuh Tuan Guru, nggak tahu nih. Ya, doanya semoga nanti ada rahmat dari Allah sehingga nanti bisa menggerakkan para ya mungkin pemangku jabatan kekuasaan untuk bisa membantu dalam pembangunan yang ada di Yapim ini, termasuk SMK, Aliyah dan juga Yapim MI ini juga baru membangun. Ya, kita juga berharap Tuan Guru Bajang yang mempunyai jaringan yang sangat luas di negara Indonesia ini nanti bisa memberi dan maksudnya membantu untuk menyampaikan ke para pejabat yang berwenang begitu. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita meninggalkan tempat bersama-sama, ini nanti ada penyerahan kenang-kenangan dari Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda yang akan diaturkan oleh Bapak Siswanto. Hadirin yang berbahagia, sungguh spektakuler acara ceramah ilmiah pada siang hari ini. Oleh karena itu sudah selayaknya dari Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda untuk menyampaikan terima kasih kepada beliau Tuan Guru Bajang. Untuk selanjutnya kepada yayasan, pengurus yayasan dan Dewan Guru untuk foto bersama kepada Tuan Guru Bajang. Pak Camat, monggo untuk foto bersama dengan Tuan Guru Bajang. Kepada semua Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru,
Terus mohon kepada segenap guru, Bapak dan Ibu guru untuk berkenan istirahat sebentar di rumahnya almarhum Kiai Nur Syahid. Bapak dan Ibu guru untuk ramah tamah di rumahnya Romo Kiai Haji Nur Syahid